panas pol teman-teman di sini. Gila. Overhead ini mah panasnya itu terlalu kelewatan sih menurut saya. Buat biasa nih panasnya. Nggak ngerti lagi lah. Halo teman-teman, selamat pagi. Halo. Oke, sekarang kita di Semarang teman-teman, tepatnya di River House Hotel. Dan sekarang itu sudah jam setengah 7 pagi. Kita sebentar lagi sudah mau check out teman-teman. Dan sebelum check out, kita review dulu untuk kamarnya teman-teman. Bisa dilihat ruangannya selebar ini. Dan di sini ada kasur, tapi sebenarnya kasurnya agak sempit kalau untuk 2 orang. Kalau bisa dilihat kan bantalnya agak mepet banget ya, nggak ada jarak lagi. Sebenarnya ini untuk 1 orang aja sih, tapi bisa lah untuk 2 orang gitu ya. Tapi disempit-sempitin, ada dapat guling, dapat selimut. Terus kita ke sini, ini ada meja, ada lemari juga di bawahnya, ada kursi, ada kayak tatakan gitu, dapat 2 gelas sama ini. Nah ini TV Android teman-teman, jadi bisa nonton YouTube, nonton Netflix gitu ya, enak lah pokoknya. Nah ini ada lemarinya, gede banget teman-teman lemarinya, bisa ada dapat UA hanger. Terus di sini juga bisa digeser-geser untuk lemarinya. Nah ya kayak ada tempat-tempat taruh barang begitu teman-teman. Terus dapat AC juga, ada AC. Terus dia lampunya di belakang itu bisa dilihat, itu bisa dihidup matiin juga di situ. Nah, terus kita lihat WC-nya seperti ini teman-teman. Nah ini ada water heater-nya itu ya kan, ini ada showernya, ada toiletnya. River House Hotel itu dapat di harga 200.000 juga ya teman-teman, sama kayak kemarin di Surabaya. Di sini juga 200.000. Ini pokoknya via aplikasi gitu teman-teman. Nanti ketik aja di aplikasi River House Hotel, dan penginapannya mantap sekali teman-teman. Tidurnya juga sangat-sangat nyenyak gitu, apalagi bisa nonton Netflix atau nonton YouTube gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita udah packing, tinggal kita langsung gas saja. Oke. Nah, ayo Bu, kasih. Ya. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Oke. Kita keluar dari penginapan. Terima kasih untuk River House Hotel. Wis, mantep banget teman-teman. Penginapannya dari kemarin tuh bagus-bagus ya teman-teman. Nah ini udara dingin teman-teman, apalagi ini dekat-dekat hutan kan, dingin ya. Karena ini daerahnya udah dekat-dekat pegunungan gitu teman-teman. Ini Semarangnya udah dekat-dekat pegunungan ini. Jalan Candi Penataran Raya di Semarang teman-teman. Ini masih masuknya kota Semarang. Jadi kalau ke pusat kota dari sini itu kayaknya 15 menit apa setengah jam gitu, apa 20 menit lah gitu. Nah kita langsung perjalanan kita hari ini menuju ke home base kita teman-teman di Jakarta. Makanya kita berangkat pagi teman-teman, nggak kayak kemarin. Kemarin kan berangkat siang. Kemarin kan jam-jam berapa ya? Jam 10 apa jam 11 gitu kan? Ini belok kanan. Belok kanan. Ah, harusnya sih nyampe Jakarta sih jam 6 lah, nyampe harusnya. Nanti kan kita ada makan siang, rencana makan siang di Empal Gentong teman-teman di Cirebon. Nah, ini sekitar 10 jam 53 menit dari sini. Sekitar 486 km. Oke teman-teman, langsung aja kita gaspol menuju ke home base kita di Jakarta. Bensin nih. Pertamax? Ya. Penuh ya? Penuh. Oh. Dadah. Terima kasih. Ya.
Bapaknya ramah sekali. Ayo. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sudah isi bensin. Si bensin Pertamax ya jadinya. Pertamax full tank. Tadi full tank berapa tadi? 48.000 lah. Kembalian 2.000. Tadi kan bayar 50.000. Nah, duit habis nih, duit cash. Mau nggak mau cari ATM nih. Ambil duit lagi. Habis teman-teman duit cashnya. Nanti tengah jalan ada mau isi bensin lah, dia nggak punya EDC kan, nggak bisa debit kan. Mau nggak mau kita cari ATM ya. Oke teman-teman, ini kan hari Sabtu ya. Nah itu ada ATM tuh, ATM BCA, tapi di seberang, udah nanti aja. Nah ini kan hari Sabtu teman-teman. Nah ini hari Sabtu kok rame juga nih yang berangkat kerja nih. Apa ini ya, kayaknya teman-teman yang dari pekerjaan pabrik sepertinya atau industri ini banyak ini nih, banyak yang kerja di hari Sabtu teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang kerja di hari Sabtu. Boleh tulis di kolom komentar teman-teman, pekerjaan apa sih yang kerja di hari Sabtu. Yang saya tahu biasanya industri sama pokoknya bagian-bagian industri pabrik gitu, itu biasanya Sabtu kerja sih. Nah kecuali retail teman-teman, retail tuh kan kayak Indomaret, Alfamart tuh malahan Sabtu Minggu mereka wajib kerja itu Sabtu Minggu, karena kan orang-orang liburan. Misalnya ke mall, nah itu kan retail juga tuh teman-teman, retail yang ke mall, yang jual-jual pakaian, jual-jual barang-barang produk yang untuk marketing begitu tuh biasa Sabtu Minggu masuk teman-teman. Entahlah perhiasan, terus kayak pakaian-pakaian, time zone tuh, game-game yang pokoknya yang apa ya, yang untuk hiburan sama untuk apa namanya, yang ada di mall. Pokoknya itu rata-rata tuh pasti tenan-tenan yang di mall tuh orang-orangnya ya kerja ya. Kalau teman-teman lihat mereka kan melayani ya, itu berarti mereka lagi kerja teman-teman. Berarti Sabtu Minggu mereka kerja gitu teman-teman. Nah mereka liburnya itu di hari biasa, mungkin hari weekday ya. Jadi kayak hari Senin atau hari Selasa, seperti itu teman-teman. Jadi beda lah sama orang yang pekerja kantoran yang bisa dibilang tuh namanya back office, di belakang kantor, di kantoran gitu. Nah itu tuh mereka ya biasanya jadwalnya ya ini Senin sampai Jumat. Jadi apa namanya, Sabtu Minggu mereka belanja buat beli barang-barang yang di apa namanya, yang di mall-mall. Nah itu yang dari mall-mall tuh liburannya ya dia di hari weekday gitu. Sebenarnya ada kelebihan kekurangan teman-teman. Kalau liburnya di hari weekday itu kelebihannya tuh dia doang yang libur. Nah jadi kalau mau touring atau mau naik gunung atau mau apa tuh sepi banget teman-teman, asik banget itu beneran dah. Tapi biasanya tuh mereka kalau libur di hari weekday itu saya nggak tahu tuh liburnya sehari apa 2 hari. Kalau misalnya sehari maunya tektok doang kan, tapi kalau misalnya 2 hari kan enak tuh bisa ngecamp di gunung mana gitu kan. Apalagi di hari biasa kan pasti inilah sepi banget tuh gunung kan, nggak seramai yang hari weekdays gitu, weekend gitu. Jadi ya mending inilah, sebenarnya plus minus lah jadinya. Kalau misalnya kekurangannya paling kalau misalnya hari Sabtu Minggu ada yang nikahan, ya kan? Ada yang nikahan atau mungkin ada acara keluarga, karena kan rata-rata kita tahunya Sabtu Minggu itu libur, ya kan, nggak bisa datang, gitu, nggak bisa ketemu teman juga, karena teman-teman mungkin banyak yang liburnya Sabtu Minggu, kitanya enggak, kitanya kerja. Nah yang kayak gitu teman-teman itu ya jadi kendala juga gitu ya. Paling kalau misalnya kerja kantoran kan Sabtu Minggu libur itu ya kelebihannya ya kalau ada acara-acara bisa datang segala macem. Tapi kalau mau liburan sepertinya bakal macet dan padat sekali ya, sama seperti di puncak teman-teman. Kalau misalnya kita ke puncak Bogor kan tiap hari Sabtu atau Minggu kan, wah macetnya bukan main teman-teman, luar biasa itu macetnya. Itu udah kumpulan manusia, lautan manusia itu di puncak sepanjang perjalanan nih. Motor kiri kanan semuanya mepet semua teman-teman. Mobil juga mepet, segala macam mepet. Jadi ya memang apa ya, saya aja udah males banget kalau ke puncak hari libur teman-teman, karena ya ini bikin macet dan bikin sumpek. Bukannya kita mau liburan malah senang kan, malah pusing kita, nggak bisa jalan, malah kena macet segala macam. Makanya ada alternatif sebenarnya teman-teman kalau mau ke puncak tuh lewat Puncak 2. Cuma memang kalau jalan Puncak 2 tuh
jalannya ya gitu deh, kurang bagus lah, ada kurang bagusnya. Tapi untuk view-nya, pemandangannya dan untuk jalanannya tuh sepi gitu. Dan untuk view-nya bagus, cuma jalanannya doang ada yang beberapa hancur. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak demen ya jalanan hancur seperti itu. Mungkin karena saya pakai motor kan, jadinya kalau misalnya jalan hancur kan kita bisa pilih mana jalan yang bagus kan. Tapi kalau teman-teman yang pakai mobil kan nanti mobilnya hancur nanti kalau misalnya lewat ini gitu teman-teman. Jadi tapi kalau lewat puncak 2 tuh dia nggak bisa aja sih ke puncak pas, tapi dia nanti tembusnya dulu ke ini teman-teman, ke Cipanas ya, di sana presiden yang di Cipanas. Nanti baru kalau mau ke puncak 2 ke puncak pas itu tinggal putar balik ke atas gitu. Nah memang jaraknya lebih jauh teman-teman kalau ke puncak 2 daripada ke puncak yang biasa. Cuma kan menghindari macet sama aja jatuhnya bukan sama aja, malahan lebih cepat yang puncak 2 daripada puncak yang utama ya, yang lewatnya Megamendung itu gitu teman-teman. Ya gitulah suka dukanya kalau misalnya weekendnya kita jalan-jalan tuh ya begitu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa ambil cuti, lebih baik ambil cuti. Kalau mau jalan-jalan keluar kota sih lebih baik begitu ya. Jadi ini ya jalan Pantura ya teman-teman tinggal ikutin garis kuning yang di pinggir ini nih. Nah kalau garis kuning yang di pinggir ini tandanya adalah ini satu jalur semua. Jadi satu jalur, satu arah semua gitu ya. Nah nanti kalau misalnya garis kuningnya pindah ke tengah, jadi kayak garis putus-putus tapi dia warna kuning, nah itu artinya adalah jalur ini 2 arah. Nah kalau jalurnya 2 arah ya teman-teman ambil kiri, nggak boleh ambil sini ya tabrak nanti ya kan. Padat banget ya hari Sabtu. Kalau di kota-kota di Jawa udah padat banget teman-teman. Surabaya udah kayak Jakarta, Semarang udah kayak Jakarta, Bandung apalagi. Jadi di Jawa nih padat penduduknya tuh udah terlalu padat teman-teman. Padahal pulaunya lebih kecil daripada pulau-pulau Kalimantan sama Pulau Sumatera, tapi penduduknya paling banyak di sini. Karena ya migrasi itu banyak yang migrasi ke sini mencari mencari nafkah di sini. Karena kan gimana ya, ada ketimpangan sosial di Jawa tuh. Pembangunan infrastruktur tuh lebih tinggi, kantor-kantor juga pada di sini, pelabuhan juga banyak di sini. Banyak pertimbangan lah kenapa kok banyak orang pilih ke Jawa, apalagi UMR Jakarta tinggi banget, ya kan, banyak orang pindah ke Jakarta gitu. Makanya nggak heran kalau Jakarta macet, karena daerah ibu kota kan besar, ya itulah bikin macet kan itu karena padat penduduknya. Jadi pada migrasi ya, salah satunya saya juga. Jatuhnya saya orang migrasi kan, yang dari Riau pindah ke Jakarta itu kan karena ini mencoba peruntungan teman-teman. Ya seperti itu teman-teman. Ya gimana ya, ada ketimpangan sosial di daerah sendiri, mau nggak mau kita coba peruntungan di daerah lain, seperti itu teman-teman. Namanya hidup, kita jalanin aja ya teman-teman. Ayo semangat, hari ini perjalanan cukup jauh. Nggak apa-apa teman-teman, kita langsung gaspol lagi. Nah ini lewat jalan lintas juga sih, jalan lintas utara, cuma pemandangannya epic teman-teman nih. Ini kan garis kuning putus tuh, bagus tuh, banyak sawah teman-teman. Cantik kali sini tuh, sawahnya kiri kanan tuh biasa ya teman-teman. Wow, epic teman-teman di sini nih. Bagus banget teman-teman, maksudnya banyak gunungnya gitu loh. Jadi wisatanya tuh banyak banget teman-teman di Jawa itu, karena memang dia pegunungannya banyak banget, gunungnya banyak ya kan, dataran tingginya itu banyak lah gitu. Jadi banyak orang yang suka ke Jawa sih, apalagi orang kan mau menghabiskan masa tua biasanya tuh banyak kan maunya di Jawa teman-teman, karena memang seasik itu sih. Sampai di sini teman-teman, bagus banget pemandangannya. Luar biasa ini, depannya tuh kayak ada pegunungan gitu loh teman-teman, tuh lihat. Itu hutan-hutannya masih asli banget ya itu ya. Tuh hutan-hutannya masih bagus banget teman-teman, beneran dah. Asli banget hutan-hutannya di sini nih. Ini sebelum Kendal ya teman-teman. Sebelum masuk ke kota Kendal ini. Nah, di depan tuh tulisannya tuh I love Kendal. Kita masuk ke
Kita meninggalkan kota Kendal, teman-teman. Ternyata meninggalkan selamat jalan. I love Kendal, tuh kan. Nah, sebelah kiri teman-teman tuh, lihat jembatan ikonik yang warna merah itu. Tuh. Asik, jembatannya bagus banget ya. Tuh. Cantik kali. Mantep pula kan. Selamat datang di Kabupaten Batang, teman-teman. Batang. Ini jalan apa nih? Aduh, lupa lagi namanya ini. Tuh, tanjakannya curam banget, teman-teman. Aduh, lupa ini nama jalannya apa ya? Lupa lagi. Ini jalannya nih. Bukan itu nama ininya. Nama jalannya lupa. Aduh, lupa lagi nama jalannya. Waduh. Ayo dong. Aduh, lewat sini ngapain dia di sini ya? Kalau gitu ya? Potong. Ayo, udah. Nah, kan. Harusnya kan lewat jalan truk tadi itu. Wah, bahaya lagi tuh, takutnya turun mesin lagi itu mobilnya, apa namanya? Asnya patah takutnya. Biasa tuh kendala-kendala mobil teman-teman, asnya patah itu kalau tanjakan begini. Ini hutannya asli sekali teman-teman, luar biasa nih, bagus banget teman-teman hutannya. Beneran dah. Tuh, pohon-pohonnya. Asik banget di sini teman-teman, jalannya beneran dah. Boleh teman-teman kalau yang komentar, alas roban. Ya. Ini alas roban teman-teman. Baru ingat. Tuh saya tadi. Untung ada papan jalan nih tadi, makanya tadi bingung apa ya namanya gitu. Alas roban teman-teman. Nah, ini jalan yang cukup berbahaya nih. Di sini nih, bisa dibilang di Pantura. Nah, ini udah keluar nih alas roban, bentar doang sih, nggak panjang-panjang amat alas roban mah. Nah, udah keluar dari alas roban, udah begini. Wah, posisi tidurnya luar biasa. Nah, ini jalan alternatif nih buat mobil truk nih, kayak gini teman-teman. Dari sini. Kalau nggak bahaya teman-teman. Pada blong nanti remnya, bahaya. Kayaknya dikasih jalan alternatif dari situ. Gitu kalau buat mobil truk dari situ. Oke teman-teman, selamat datang di Kota Batang. Kita masuk ke Kota Batang teman-teman. Tadi kan Kabupaten Batang, ini kita masuk ke dalam kotanya ya, Kota Batang teman-teman. Bensin masih 5, jadi nanti aja ini pom bensin. Nanti aja deh kita isi. Duit habis nih, nanti kita ambil tema ya. Jadi kalau misalnya udah deket-deket yang apa ada Alfamart atau Indomaret nanti. Tapi nanti aja teman-teman. Kalau sekarang males banget, nanti aja lah. Mungkin nanti di kota apa ya? Mungkin di Tegal kali. Di Tegal kali ya. Seperti inilah untuk penampakan di Kota Batang teman-teman. Ini masuk dalam kotanya, ini ada cat warna abadi. Ini apa ya? Ini pasar kayaknya ya. Oh iya, pasar Batang. Benar. Pelabuhan Batang. Oh, ada pelabuhannya, kantor bupati. Oke teman-teman, selamat jalan dari Kabupaten Batang, Kota Batang. Nah, kita langsung masuk aja ke Kota Pekalongan teman-teman, di bagian depan. Jadi cepat aja teman-teman untuk perjalanan kita kali ini. Sekarang udah sisa 9 jam 4 menit menuju ke Jakarta. Jadi kayaknya kita sudah cover sekitar 2 jam setengah. Sekarang itu udah jam 8:50 teman-teman. Udah mau jam 9 pagi hari ini. Jadi sisa kilometernya 397 km lagi buat sampai di kota Jakarta teman-teman. Ya, hari ini kita terobos lah. Perkiraan sih tulisan di peta sih nyampainya jam 6 ya. Cuma kan nanti kita makan siang di Cirebon, mungkin agak lama. Jadi kemungkinan kita bakal nyampe di Jakarta tuh jam-jam 7 malam teman-teman. Yang penting jangan kemalaman juga gitu. Tadi pagi juga kita bangunnya kan juga lumayan pagi teman-teman. Tadi jam-jam 5 udah bangun. Ya, beginilah teman-teman untuk penampakan di Kota Pekalongan. Nah, itu Jakarta, lurus kantor wali kota sebelah kanan nih. Oh, ini lapangan sepak bola ini. Lapangan sepak bola di Pekalongan ini. Kita update jalur lagi teman-teman untuk daerah Pekalongan hari ini. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana keadaan di Kota Pekalongan saat ini. Tuh, banyak yang parkir motor ini, kayaknya kantor pemerintahan juga nih, apa nih? Rumah sakit. Oh, rumah sakit umum daerah. Nah, ini ada lewat rel kereta api, ambil kiri dah. Hancur teman-teman jalannya, luar biasa. Nah, oke. Jadi kalau dari arah Semarang ke Jakarta teman-teman, kalau lewat Pekalongan tuh diarahinnya lewat jalan yang kayak tadi tuh.
Oke teman-teman, ini selamat apa nih? Oh, selamat datang di Kabupatennya Pekalongan. Tadi itu kan kota Pekalongan ya, sekarang kita masuk ke Kabupaten Pekalongan. Jadi bye-bye dulu untuk kota Pekalongan. Kita masuk ke Kabupaten Pekalongan. Selamat jalan teman-teman dari Kabupaten Pekalongan. Di depan tuh kayaknya udah masuknya Pemalang kayaknya. Nah itu kan ada tugunya tuh, Kabupaten Pemalang sepertinya. Wah ngantuk banget teman-teman dari sini. Wah beneran teman-teman, aduh gila, ini ngantuk banget teman-teman. Kayaknya nanti mau berhenti deh buat beli kopi. Ngantuk banget teman-teman, beneran dah. Bukan, selamat jalan Kabupaten Pekalongan. Nah ini harusnya Pemalang ya. Nah ini selamat datang Kabupaten Pemalang kan, tuh Pemalang teman-teman. Langsung kita ke Kabupaten Pemalang. Nah kita ke lingkar luar nih teman-teman. Ini kan Pemalang nih, lingkar luar nih. Lingkar luar Pemalang sampai ke Tegal Brebes kayaknya dah. Oke, masuk ke lingkar luar kota Pemalang, Tegal sama Brebes teman-teman. Langsung lewat 3 kota teman-teman. Ini lingkar luarnya nih. Bensin kan sisa 4 garis tuh, masih aman lah, harusnya sampai Cirebon harusnya aman lah ya. Supaya kita gaspol terus lah sampai ke Cirebon. 2 jam lagi nyampe Cirebon teman-teman. Asik. Apalagi jalannya mulus begini kan. Kecepatan kalau bisa 80 lah, biar cepat kita nyampe. Oke. Gas terus teman-teman, gas. Ya. Ambil ATM dulu teman-teman. Panas banget teman-teman di Alfamart. Luar biasa panasnya. Wah, sisi saya lagi ambil duit sambil beli tisu basah sama beli air putih. Itulah. Wah, ini teman-teman di belakang aja luar biasa tuh matahari ini. Panas pol teman-teman di sini. Gila. Luar biasa. Hitam-hitam teman-teman. Parah. Hitam-hitam. Tuh. Luar biasa teman-teman, panas ya pol. Overhead ini mah Didi. Oke, langsung gaspol teman-teman. Nih apa nih, pasar ya, pasar Surudadi, bener ya, Surudadi Kabupaten Tegal. Istirahatnya sudah cukup tadi, mungkin ada 10 menit kali ya, 10 menit istirahat. Kontraflow teman-teman, di sebelah kanan kayaknya ada perbaikan jalan nih. Waduh, udah kontraflow udah. Ini apa namanya, kita lewat jalan-jalan berdebu nih, mau nggak mau. Luar biasa. Wah, bisa nih. Panjang lagi, tapi nggak panjang banget sih, bisa ini. Oke, dikit lagi. Nah. Ya, dikit lagi cuy. Akhir dari kontraflow teman-teman. Tegal Jakarta, ke kiri Jati Bogor, Slawi Purwokerto. Ya oke. Ini masuk ke Brebes kayaknya ya, Brebes apa Tegal gitu. Itu gerbangnya warna biru soalnya. Brebes atau Tegal. Ya kan logat langsung medok. Nggak tahu nih teman-teman. Kayaknya ini Tegal deh. Iya ini Tegal nih. Cirebon masih lurus kan? Iya.
mengerikan sekali cuy. Lampu merah. Nah ini masuk ke pusat kota Tegalnya teman-teman nih. Seperti ini nih, ada Wuling Motor, ada Alfamart. Ini Nirmala Otomotif. Oh iya, otomotif mobil ya ini. Oh itu banyak motor listrik tuh. Brebes, Cirebon masih lurus pelabuhan Tegal. Oh banyak. Oh itu ada pelabuhan Tegal ya, tuh banyak kapal juga di situ. Tapi dia berarti kapalnya tuh bukan kapal yang ini teman-teman, bukan kapal roro, bukan kapal feri gitu, tapi kapal ini ya, mungkin kapal nelayan kali ya. Jadi nggak tahu ya, itu pelabuhan Tegal tuh mungkin buat mancing doang kali ya, buat menjala ikan. Masih lingkar luar teman-teman. Ini kan kota Tegal ya, nah, ini kita lingkar luarnya nih. Luar biasa teman-teman. Jalan yang dilintas ini nih, lingkar luar nih. Mobil-mobil truknya memang lawan arahnya bikin merinding teman-teman beneran tadi. Wah, ampun dah ini. Mobil-mobil truknya ngeri-ngeri teman-teman di sini. Berani dia motong gitu, motong yuk, kayak di Sumatera teman-teman, nggak peduli dia sama orang kan. Dia potong itu ada motor, padahal ada motor loh, ada saya nih di sini. Tapi dia berani motong loh. Ngeri banget. Agak lain emang di supir truk yang di sini nih. Nah, teman bisa lihat di kiri tuh banyak petani. Banyak banget ini lagi musim panen kali ya, apa gimana? Nggak ngerti. Ramai banget teman-teman tuh, sebelah kanan juga tuh. Lagi ramai banget tuh. Banyak yang lagi nanem. Wah, ini mobil truknya gede-gede banget. Iya udahlah. Udah kali. Nggak kelihatan nih, ambil kiri. Oh iya kosong, ambil kanan dah. Nah, oke teman-teman, kita udah keluar dari lingkar luar kota. Tadi banyak tuh, Pemalang, Tegal, Brebes. Nah ini tuh udah masuk ke Kabupaten Brebes teman-teman. Nah ini kita lurus, makanya kenapa tiangnya warnanya warna telur asin teman-teman. Tuh kan, warna hijau telur asin tuh. Nah kita udah di Kabupaten Brebes teman-teman. Nah di sini tuh emang terkenalnya banyak produksi telur asin. Jadi produksi rumahan lah. Rumahan dia produksinya telur asin teman-teman tuh kan. Tiang-tiangnya warnanya hijau telur asin. Wah isi bensin teman-teman, sisa 2 soalnya. Isi bensin dulu. Mana nih? Tamax saya kali ya. Oh 52. Kasih. Lanjut lagi teman-teman, tadi kita sudah isi Pertamax full tank tadi teman-teman, 53.000 ya. Ini dompetnya nih, wah kaget saya. Nah kira-kira 1 jam lagi lah kita nyampe di Cirebon teman-teman. 1 jam lagi nyampe Cirebon. Sekarang itu udah jam 11 teman-teman ya, jam 11 pas ya. Kemungkinan 1 jam lagi nyampe Cirebon, langsung makan siang. Pas-pasan lah makan siang kita jam 12 siang gitu teman-teman, untuk makan siang di hari ini teman-teman. Wah kita kena kontraflow lagi teman-teman, tapi ini dari arah berlawanan dan panas pol teman-teman, beneran lah menyengat. Apalagi nih kan nggak jalan ya motornya ya, kendaraannya lagi nggak jalan nih. Waduh ini kacau ini, di kiri kali ya. Nggak bisa cuy, hancur jalan cuy, hancur nggak bisa cuy, hancur. Potong ya. Bisa gak ya? Tak bisa ini mah. Ambil kanannya lah. Ayo. Oke. Iya. Luar biasa teman-teman panasnya. Kontraflow sampai depan teman-teman. Nah ini. Wah luar biasa. Oke, masuk Jawa Barat teman-teman. Akhirnya masuk Jawa Barat.
Ya ini Jawa Barat kan? Benar, Jawa Barat. Selamat datang di Jawa Barat. Nah teman-teman bisa lihat di depan itu kayak ada petunjukan gitu nih, alat-alatnya nih, alat-alat petunjukan. Tapi nggak tahu nih ya, petunjukan apa juga. Saya juga nggak tahu ya, itu ada naga-naganya tuh. Tuh ada naganya teman-teman depan tuh. Tuh. Buset. Ramai bener isinya. Oke teman-teman, welcome to kota Cirebon ya. Kok Cirebon sih jadi Batak? Cirebon, gitu teman-teman. Cirebon di Jawa Barat teman-teman. Oke, langsung aja kita cari makan kali ya. Cari makan empal gentong ya. Langsung aja kita cari makan nih. Kita ikutin peta, isi saya yang arahin. Oke, kita sambil keliling ini masuk kota sih, ini jatuhnya ini masuk kota Cirebon. Masuk ke pusat kotanya teman-teman. Nah ini kalau lurus-lurus nih ke Indramayu teman-teman. Kalau lurus-lurus deket sih katanya, cuma 6 kilo katanya, tapi 6 kilo di sini tuh 13 menit teman-teman, gila ya. Oh itu empal kerucuk, kafe kerucuk, empal gentong. Oh parkirnya di belakang tadi ya. Ini tadi kali parkirnya. Ini kali. Sini. Makan empal kerucuk. Nah, nih. Empalnya nih. Empalnya nih, sate Malangi. Tuh. Mau makan? Langsung. Ayo. Cari aja, bawa penuh. Oh ada yang ruangan ber AC, ada kafe. Apa itu aja lah. Nah, ini bumbu. Oh bumbu cabai itu. Nggak. Nambah nasi satu bisa? Tambah ini bisa nggak? Kuah? Maaf, kasih. Panas banget cuy, gila. Oh, biasa ini panasnya. Oke. Nah nih, saya pakai nggak sih? Kasih. Wah, panas banget teman-teman, gila ini, parah ini. Nah untuk makanannya teman-teman boleh lah, enak sih. Untuk di Cirebon, wah panas banget teman-teman. Keringet basah, luar biasa. Wah, keluar dari rel kereta api teman-teman, luar biasa. Panas, keringet, basah ini teman-teman, bajunya basah banget. Wah, luar biasa ini, basah banget ini bajunya, beneran dah. Lanjut teman-teman, untuk perjalanan kita dari kota Cirebon, langsung aja kita tembak ke Jakarta. Itu sekitar dari sini sih 6 jam 6 menit. Berapa di 255 lah, 255 km. Ya perkiraan nyampe jam 7 malam teman-teman. Ya udahlah. Ya seperti inilah tuh teman-teman untuk penampakan kota Cirebon. Panas banget ya. Apa karena hari Sabtu kali ya, ini ada yang buka toko kelontong, ada toko gas, macam-macam teman-teman. Ada yang toko-toko snack. Tuh ada toko Yudit Toys, ada mainan, jualan mainan. Nah itu pasar kue. Oh ini pasar kue nih. Kue-kue semua itu kali isinya, pasar kue. Kue Weru namanya. Pasar kue Weru di kota Cirebon. Oke teman-teman, ini tugu apa namanya? Semen 3 roda. Langsung aja kita belok kanan teman-teman, menuju ke Jalan Pantura lagi. Oh ini Palimanan ya, Palimanan bener. Ya, Palimanan.
belok kanan menuju ke arah Jakarta. Tetap semangat teman-teman, langsung kita gaspol menuju ke Jakarta. Luar biasa, panas sekali di sini. Gak expect sepanas ini cuy. Sampai di sini teman-teman, ini di Eretan Wetan namanya, luar biasa. Ini kayaknya udah tepi laut teman-teman, udah mau deket-deket Subang. Trik banget teman-teman, ini Pantura ini ngeri banget ini Pantura, serius. Jalan Pantura tuh nggak masuk akal kalau menurut saya teman-teman. Panasnya itu terlalu kelewatan sih menurut saya, luar biasa nih panasnya. Nggak ngerti lagi lah kenapa kok bisa sepanas ini untuk Pantura. Kecepatan kita rata-rata 60 sampai 80 teman-teman. Kalau lagi bisa 80 aja tuh kan, 80. Tapi kasihan motor juga sih sebenarnya 80. Getarannya kuat banget motornya. Kalau di service ini pas pulang teman-teman. Sekarang udah jam 2.37 teman-teman, jam setengah 3 siang hari ini. Sekarang kita berada sudah di patrol teman-teman. Jadi dikit lagi sih udah mau nyampe Jakarta, 4 jam 23 menit lagi kita sampai Jakarta, sekitar 167 km lagi. Nah ini seperti inilah untuk penampakan patrol teman-teman, cukup ramai juga ya. Nah kita sudah sampai di Subang teman-teman. Jadi tadi itu banyak orang yang pakai sapu di pinggir-pinggir jalan ini buat ambil uang receh, uang koin teman-teman. Sepi sih teman-teman, nggak seramai yang pas Lebaran tuh, buset dah. Kalau Lebaran ya teman-teman terlalu ramai, terlalu penuh, sumpek gitu. Mobil pun lambat-lambat semua jadinya, takut nabrak kan. Isi bensin dulu. Berapa mas? Penuh. Kasih. Habis isi bensin teman-teman di Jalan Raya Pantura. Ini lingkar Tanjung Pura itu 49 km lagi sih dari sini. Jadi tadi isi bensin tuh Pertalit full tank teman-teman 42.000. Nih udah full tank. Ini mah langsung nyampe Jakarta nih full tank. Jadi nggak perlu ngisi-ngisi lagi nih nyampe Jakarta nih. Ya total habis bensin dari Semarang teman-teman ke Jakarta bisa dibilang itu total 150.000 lah. Jadi anggap aja 50.000 per 4 jam gitu ya, 50.000 per 4 jam gitu. Oke teman-teman, ini kita udah deket-deket Cikampek teman-teman untuk perjalanan kita kali ini. Wah, macet luar biasa. Ini mah macet biasa sih ini. Selalu macet sih di sini teman-teman. Macet ini teman-teman, pada mau lurus atau mau belok kiri ini biasanya. Kan kalau ke kiri itu ke Bandung Purwakarta kan. Kalau lurus ke Jakarta Karawang tuh. Oke teman-teman, jadi kita sampainya di Cikampek sekarang saat ini. Dan kita masih lanjut terus untuk perjalanan kita. Untuk kontur jalan teman-teman bisa lihat dari tadi ya, yang kita jalan itu adalah beberapa yang bagus teman-teman, tapi ada juga yang beberapa yang hancur juga. Pantura memang Pantura ini. Aduh. Terus cuaca juga udah mulai berubah drastis teman-teman. Sama kayak kemarin sore tuh mirip-mirip lah. Udah mendung-mendung nih tuh.
Di depan udah mendung lagi tuh. Tadi kan terang banget, panas, terik ya kan. Sekarang mendung tuh, lihat. Awannya udah tebel lagi tuh di atas. Macet banget teman-teman yang sebelah sana tuh, sebelah kanan. Luar biasa. Panjang banget lagi macetnya. Tuh. Buset. Kenapa itu ya? Panjang banget teman-teman. Beneran dah. Itu malahan ditutup jalannya tuh. Belakang tuh. Buset, merah banget. Di peta. Oh, yang ini nih. Apa namanya? Pertigaan itu. Pertigaan teman-teman itu bikin macet tuh. Wush, buset, dah panjang banget. Untungnya kita di sini ya. Gak kena macet jadinya. Luar biasa, Bung. Di depan nanti belok kanan teman-teman ke Jalan Lingkar Tanjung Pura, lingkar luar Kota Karawang. Jadi ini kita udah mendekati ke Kota Karawang, nanti kita belok kanan ke Tanjung Pura. Wah, matahari mulai muncul lah gitu. Tapi kok di depan kayak mendung-mendung gimana gitu ya. Dan ini kayak mobilnya habis hujan nih teman-teman, bisa. Wah, hampir aja. Hampir aja teman-teman masuk lubang. Hampir aja. Mobilnya basah tuh di atas tuh. Emang hujan ya tadi di sini ya? Bahaya banget teman-teman. Kalau belakang mobil tuh ya beneran dah. Bahaya banget teman-teman. Kayak tadi tuh nggak kelihatan loh. Ya gimana bawa mobil dah, kolong mobil gitu. Nggak bisa. Nah tuh kan mau ambil kanan, nah, ambil kiri lah kita. Belakang mobil teman-teman penting sejajar sama bannya tuh. Bannya kan kiri kanan nih. Nah pilih aja salah satu, mungkin ya sebelah sini misalnya. Sejajar aja, jangan di pas di tengah di ini di kolong mobilnya. Wah, di kolong mobilnya mah dia lewat lubang, lewat masuk kolong itu. Masuk motor kita dalam lubang gitu. Tapi di sini saya berani 80. Kalimantan nggak terlalu berani karena jalannya naik turun. Beloknya itu terlalu tajam teman-teman, benar lah. Kalau di sini kan ini nggak terlalu tajam banget lah belokannya, banyak kan lurus doang. Perbedaannya teman-teman kalau jalan di Pulau Jawa ini, apalagi udah mendekati Jabodetabek, 2 jam 47 menit itu 86 km teman-teman. Kalau di Kalimantan 86 km itu cuma 1 jam 40 menit teman-teman. Beneran dah. Bedanya itu 1 jam. Ini kan 2 jam 46. Bedanya itu 1 jam. Di sana tuh kalau misalnya 86 km tuh jaraknya cuma 1 jam 46 menit. Jadi perbandingannya sama yang di Pulau Jawa nih, apalagi khususnya di Jabodetabek nih, udah makin mendekat kan ini. Itu beda 1 jam teman-teman untuk perjalanan. Wah, buang waktu 1 jam nih kita di jalan nih. Buat macet-macetan doang ini. Kalau nggak macet, rame penduduk, padat penduduk kan. Kendaraan bermotor nih banyak banget. Luar biasa memang Pulau Jawa. Tempat migrasi soalnya nih teman-teman. Semua orang ke sini. Mau gimana ya? Pabrik-pabrik semua di sini, di Cikarang Karawang nih. Jadi pada ke sini semua ini. Cikarang Karawang. Makanya udah biasa gitu kecelakaan di Jakarta tuh udah kayak udah hal yang lumrah, udah hal yang biasa karena saking seringnya teman-teman. Kalau di daerah kan 1 orang kecelakaan aja heboh sekampung gitu kan. Kalau di sini mah kagak tahu apa-apa, kejadian kebakarannya kagak tahu teman-teman, saking terlalu luasnya ini. Oke teman-teman, ini lingkar luar Kota Karawang kita sudah keluar ini. Nah ini keluar nih ya. Di depan ada tulisannya I love Karawang tuh, ya kan? Tuh kan I love Karawang. Oke, lanjut ya teman-teman. Sampai di sini teman-teman. Depan udah Central Grosir Cikarang teman-teman. Jadi kita sudah di Cikarang dan merah banget teman-teman di sini jalannya. Luar biasa, 58 km lagi padahal 1 jam lagi harusnya nyampe. Kalau secara waktu Kalimantan di sini 2 jam teman-teman, masih jauh karena macet-macetnya ini loh. Padat banget teman-teman penduduknya, luar biasa. Ya ini padat banget sih ini penduduknya. Nah itu tulisannya teman-teman, DKI Jakarta tuh 22 km lagi dari sini. 22 km. Ya 22 km kalau sampai Jakarta Timur teman-teman. Makanya ini sekarang kita masuk ke Kota Bekasi teman-teman. Selamat datang di Kota Bekasi. Masuk lagi kita ke daerah Bekasi lagi, Jabodetabek, Bekasi. Padat sekali teman-teman lalu lintasnya, luar biasa.
Oke, ini kita lewat terminalnya Bekasi teman-teman, terminal Tambun Bekasi. Nah ini kita belok kiri deh. Oke teman-teman, sampai juga di Jakarta. Soal lewat macet-macetan yang tidak jelas teman-teman dari tadi, ampun. Tuh ya, tuh ramai banget teman-teman mobilnya, gedung-gedung tinggi. Sudah sampai juga di Jakarta, home base kita teman-teman. Akhirnya kita pulang juga. Tidak sabar buat sampai di rumah terus istirahat lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini bukanlah akhir teman-teman. Ini merupakan awal yang baru buat nanti perjalanan kita selanjutnya teman-teman. Oke, jadi walaupun ini akhir dari IKN, tapi bakal ada touring-touring lagi teman-teman, yang baru lagi teman-teman. Selain ke IKN, nah nanti kan teman-teman ya untuk touring-touring selanjutnya gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan gaspol lagi menuju ke rumah. Sampai di sini dulu teman-teman untuk videonya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode kali ini dan selama series touring Jakarta IKN. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Ya semoga teman-teman dapat gambaran gimana perjalanan kita dari Jakarta, dari awal kita berangkat sampai kembali lagi ke Jakarta lagi teman-teman, setelah kita mengelilingi Kalimantan, dari Kalimantan Barat, Tengah, Selatan dan Timur teman-teman, yang berakhir di Balikpapan dan kita balik lagi ke Pulau Jawa teman-teman. Wah keren sekali teman-teman. Jadi sampai di sini dulu teman-teman untuk videonya yang episode terakhir ini. Nantikan untuk perjalanan berikutnya teman-teman, untuk touring berikutnya. Nantikan terus teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video selanjutnya teman-teman. Bye bye teman-teman. Dadah.